Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita masuk materi pendengaran manusia. Ya. Nah, kita akan membahas bagian-bagian telinga. Di sini, telinga seperti yang anak-anak Bapak ketahui fungsinya adalah untuk mendengar. Nah, telinga ini juga selain untuk mendengar anak-anak Bapak, dia juga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh manusia. Ya. Nah, untuk telinga sendiri dia terbagi menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya. Nah, apa fungsi telinga luar? Di sini terdapat daun telinga. Nih, salah satu telinga luar yaitu daun telinga itu berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Ya. Terus ada lagi telinga tengah. Telinga tengah ini ya tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, selanjutnya ada lagi namanya liang telinga. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk di telinga. Ya. Rambut halus ini berfungsi untuk apa? Ya, yang tadi. Nah, berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk di telinga ya anak-anak Bapak, ingat baik-baik. Karena bagian telinga ini pasti nanti akan keluar pada saat soal-soal semester atau ulangan harian nanti. Dan ada telinga dalam. Ya, sebelum telinga dalam di sini juga ada gendang telinga, masih di daerah bagian telinga tengah. Berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ini gendang telinga. Ya. Selanjutnya kita masuk di bagian telinga dalam, yaitu saluran telinga lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, ini. Ya. Kedua, saraf pendengaran itu berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Jadi otak kita merespon. Ya. Dari telinga masuk nanti ke otak dan otak kita yang meresponnya. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Sekarang ada koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran ke saraf pendengaran. Ya. Terus ada saluran eutauhius. Ya. Eutauhius ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa itu faring? Adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, oke, kita akan bahas seberapa sih ya, manusia itu bisa mendengar, ya, frekuensinya. Akan kita bahas itu nanti. Dan selanjutnya kamu dapat mendengar bunyi nih ketika bunyi mencapai telingamu. Berikut adalah proses mendengar bunyi. Jadi ini proses masuknya bunyi sampai kita mendengarkan ya. Getaran dari sumber bunyi ya. Gelombang getaran tadi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat ke liang telinga ya. Setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya getaran gendang ya, telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Setelah itu ya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak
menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, jadi di sini kita misalnya mendengarkan musik. Nah, kita tahu itu suara musik. Nah, karena dia eh, di sini otak menerjemahkan bunyi tersebut. Ya, ada bunyi teriakan orang, misalnya, ya, ada bunyi musik. Kita bisa membedakan bunyi-bunyi tersebut karena dia diterjemahkan oleh otak kita di sini. Ya, mungkin bisa dipahami anak-anak Bapak. Selanjutnya, nih, kepekaan telinga, ya, sebagai indera pendengar. Ingat, ya. Frekuensinya di sini 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, kemampuan mendengar setiap orang juga berbeda-beda. Ya. Ada yang sangat peka dengan pendengaran dan ada juga yang kurang peka dengan pendengaran. Ya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Jadi kita jangan heran kenapa makin tua kata orang apa ya, pendengaran kita tuh semakin berkurang karena di faktor faktor usia, karena ada faktor usia tadi mempengaruhi pendengaran kita, penglihatan, semakin tua kan segitu, ya. Dan orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang ini. Sebenarnya bukan hanya indera pendengarannya, biasanya semua dari mata, ya, dari kekuatan otot-otot tangan, ya, dari kulit yang tadinya kencang mulai keriput. Nah, ini faktor usia, ya. Dan setiap manusia pasti mengalami itu. Dan sekarang tinggal bagaimana cara kita supaya supaya organ tubuh kita itu walaupun sudah lanjut usia, maksudnya sudah tua, tetapi bisa berfungsi dengan baik. Ya, ini bagaimana cara kita memelihara tubuh kita dengan makan makanan sehat. Ya, nah kita lanjut lagi memelihara kesehatan telinga. Nah, ini sangat penting, anak-anak Bapak perhatikan. Ya, satu, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat sebenarnya. Ya, bagian luar saja. Daun-daun telinga ini kita bersihkan, ya, menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jangan mengorek-ngorek telinga, yang kedua, ya, karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, ya. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, artinya di sini kita jangan terlalu sering menggunakan cotton bud, ya, rasanya cotton bud, karena dia malah membuat kotoran itu semakin terdorong ke dalam. Ditakutkan terjadi penumpukan sehingga dia akan mengenai gendang telinga. Nah, apabila anak-anak Bapak mengalami sakit telinga, ya, sebaiknya Bapak sarankan untuk segera ke dokter, ya, untuk memeriksakan. Takut terjadi infeksi-infeksi itu yang ditakutkan. Ya, anak-anak Bapak. Dan yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Sama semisal anak-anak main game menggunakan headset. Ini sangat berbahaya kalau volume yang digunakan itu terlalu keras atau terlalu nyaring, ya. Dia bisa mengganggu gendang telinga. Ya. Jadi Bapak sarankan jangan menggunakan headset terlalu lama. Tuh. Dan dengan volume yang jangan terlalu nyaring karena bisa mempengaruhi gendang telinga. Ya, anak-anak Bapak mungkin bisa dipahami. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak suruh mengerjakan soal, ya. Ini soalnya ada di buku tematik kalian. Di situ
Dan ada di halaman 37. Ya, demikian ya anak-anak Bapak, cukup sekian penjelasan dari Bapak mengenai materi hari ini, ya. Tetap semangat anak-anak Bapak belajar di rumahnya dan ingat selalu jaga kesehatannya, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.